Halo pagi semuanya, balik lagi di RM Tour bersama saya Randi guys ya. Oke, kemarin itu minggu lalu saya udah membahas mengenai syarat-syarat terbaru ya tahun 2026 untuk apply visa Amerika ya guys ya. Sekarang hari ini saya akan membahas mengenai syarat-syarat terbaru ataupun dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan pada saat kalian apply visa Australia untuk tahun 2026 ya guys ya. Oke. Nah, oke. Sekarang syarat yang utama dulu ya guys ya. Syarat yang wajib ya yang dilampirkan ya. Seperti kita ketahui kalau misalnya perbedaan yang paling mendasar antara visa Australia dan visa Amerika itu adalah pada saat kalian interview ya di embassy Amerika ya guys ya untuk mendapatkan visa Amerika. Kalau misalnya Australia itu tanpa interview. Jadi semua pengerjaan by online, kemudian keputusan by email gitu guys ya. Jadi kalian tidak perlu melewati tahap interview di embassy gitu guys ya. Oke. Nah, selanjutnya yang perbedaan yang paling mendasar juga adalah mengenai foto ya. Kalau misalnya apply visa Amerika itu wajib ada foto 5x5 latar belakang putih. Kalau misalnya visa Australia itu kalian tidak diwajibkan untuk foto guys ya karena memang foto tidak bisa diupload di situs embassy situs embassy Australia gitu guys ya. Oke. Nah, selanjutnya dokumen apa aja sih kok yang dibutuhkan pada saat kalian mempersiapkan apply visa Australia? Pertama itu adalah paspor. Paspor kalian itu yang terbaru ya ataupun yang lama itu kalian foto ya. Yang ada data kalian ya, yang ada nomor paspor segala macam, diterbitkannya kapan segala macam gitu guys ya, itu difoto halamannya. Kemudian kalau misalnya kalian ada cap paspor gitu ya pada saat kalian bepergian gitu guys ya, itu cap paspor ataupun visa-visa yang pernah ada, misalnya visa ke Jepang, visa Korea Selatan ataupun visa Schengen gitu ya, ataupun visa lain itu boleh difoto silakan, itu tidak wajib ya. Tidak wajib dalam artian apa? Paspor kosong boleh apply atau enggak kok? Boleh. Yang di approve ada enggak kok? Ada gitu guys ya. Tapi yang ditolak ya pasti ada gitu guys ya. Oke, lanjut lagi. Setelah paspor, kedua itu ada kartu keluarga ya, identitas kita itu kartu keluarga ataupun akte nikah kalau misalnya kalian sudah menikah gitu ya. Terus KTP. Terus kemudian itu dari segi data ya, dari segi data pribadi. Kemudian lanjut lagi itu nanti ada kalian misalnya rekening koran ya, itu wajib kalau misalnya di Australia wajib dilampirin gitu guys ya. Rekening korannya berapa lama terakhir sih kok? Rekening korannya itu 3 bulan terakhir biasanya gitu guys ya. Itu kalau misalnya transaksi kalian normal gitu ya. Kalau misalnya transaksi kalian padat banget, banyak banget, itu 1 bulan terakhir, that's fine, no problem ya guys ya, boleh lampirin. Karena kalau misalnya terlalu banyak juga uploadnya agak lumayan berat gitu guys ya. Oke, kan kadang memang banyak yang sampai 3 bulan itu sampai berapa puluh halaman gitu ya. Itu ada gitu ya. Itu saranku 1 bulan aja cukup, karena itu untuk mewakilkan aja gitu guys ya. Nah, kemudian setelah itu lanjut lagi ke bagian aset dulu ya, aset gitu ya guys ya. Aset itu boleh, ini sifatnya opsional, tapi kalau misalnya ada lampirin aja. Aset itu berupa apa kok? Yaitu kendaraan bermotor misalnya BPKB, ataupun kalian misalnya tanah ataupun rumah itu sertifikat ya guys ya, itu boleh, silakan kalian scan ataupun foto ya guys ya untuk diupload nanti ya. Nah, kemudian ada lagi aset lainnya, misalnya kalian punya deposito, kalian punya saham, kalian misalnya punya kripto segala macam gitu guys ya, yang digital gitu, itu boleh, silakan kalian foto atau screenshot ya aset kalian, habis nanti dilampirin boleh. Terus apalagi misalnya kalian punya misalnya emas gitu guys ya, berupa invoice ataupun ya invoice lah, biasanya berupa invoice gitu guys ya, itu boleh kalian lampirin ya, itu kan namanya aset juga ya guys ya. Oke. Yang penting itu aset atas nama kalian gitu ya, atau misalnya atas nama istri kalian boleh, ataupun suami kalian boleh, maksudnya pasangan boleh ya gitu ya. Nah, lanjut lagi, ada yang namanya itinerary. Itu nanti itinerary kalau misalnya di RM ya, itu nanti bisa untuk dibuatin nanti ya. Kalau misalnya di Australia itu bisa untuk dibuatin, nanti kalian
tinggal request aja gitu. Ataupun kalau misalnya udah punya rencana perjalanan sendiri, itu boleh lampirin ya. Sebenarnya itinerary itu gampang banget, cuma ringkasan perjalanan kalian nih, hari pertama mau kemana, hari kedua mau kemana, pulang hari keberapa gitu ya guys ya. Sebenarnya cuma ringkasan perjalanan seperti itu aja gitu guys ya. Nah, itu syarat, semuanya itu adalah syarat pokok atau yang utama dalam apply visa Australia ya guys ya. Terus ada syarat tambahan gak kok, misalnya seperti apa yang lainnya gitu ya. Oke, kalau misalnya tiket pesawat dan tiket hotel itu sama sekali tidak perlu ya guys ya. Sekali lagi aku tegasin, sama sekali tidak perlu buat yang namanya dummy tiket segala macam, itu nggak perlu ya guys ya, karena memang nggak diminta gitu ya. Jadi kalian jangan inisiatif untuk membuat yang dummy tiket segala macam gitu guys ya, karena saranku kurang bagus gitu guys ya. Oke, lanjut lagi yang mengenai syarat tambahan. Apabila kalian misalnya di sana ada saudara ataupun keluarga di sana, ataupun teman ataupun siapapun kerabat segala macam ya, itu kalian mau lampirin, misalnya lampirin itu berupa apa? Pertama, invitation letter atau surat undangan dari mereka untuk kalian ya guys, itu pertama. Selanjutnya, data pribadi mereka, data diri mereka, itu cukup misalnya foto depan paspor mereka gitu guys ya, yang ada datanya gitu ya. Itu boleh lampirin ya, di scan ataupun foto itu sekalian lampirin. Itu untuk apa? Untuk sebagai identitas penguat, maksudnya ini benar saya punya kerabat di sana gitu guys ya, yang sedang mengundang saya gitu untuk main ke sana gitu guys ya, karena ini memang visanya visa sub 600 atau visa tourism ya guys ya. Jadi kalian ada bukti kalau misalnya kalian memang sana untuk berkunjung keluarga ataupun kerabat gitu ya, kalian lampirin invitation letter dan data pribadi mereka ya, itu cukup, paspor aja cukup kok ya. Oke, demikian syarat-syarat yang penting dalam apply visa Australia guys ya. Nah, kalau misalnya kalian apply visa RM Tour ya guys ya, lewat RM Tour itu nanti pada saat mau Amerika ataupun Australia pun, kalian ada ngisi form data diri, itu ketik di WhatsApp, gampang banget, sekitar setengah jam kelar lah maksimal gitu ya kan, karena memang ada nulis-nulis nomor paspor segala macam gitu ya kan, harus ngeliat paspor segala macam. Itu fungsi untuk apa? Fungsi untuk sebagai panduan saya untuk ngerjain semua berkas gitu guys ya. Jadi berkasnya rapih, nggak ngasal gitu guys ya. Jadi memang tepat sasaran dan efektif gitu guys ya. Demikian syarat-syarat terbaru tahun 2026 untuk apply visa Australia gitu guys ya. Oke, video hari ini cukup sampai di sini. See you on the next video guys. Dadah.